Di situ juga Pak Lurah ngomong waktu itu, karena kami istilahnya kan sangat berat hati nggak mau ngambil batu tersebut. Pak Lurah sampai marah-marah waktu itu, waktu ada orang royongan waktu itu. Kata dia, saya ini Pak Lurah di sini. Apabila terjadi sesuatu di kemudian hari nanti, saya yang bertanggung jawab. Pak Lurah seperti itu, Pak. Masyarakat Desa Datar Lebuai, Kecamatan Air Naningan dihebohkan adanya dugaan malpraktek korupsi anggaran dana desa (ADD) tahun anggaran 2021 oleh oknum Kades setempat berinisial ST. Hal ini terungkap usai awak media menelusuri lokasi setempat serta menginvestigasi beberapa narasumber terkait penyalahgunaan ADD. Namun, saat dikonfirmasi awak media terkait temuan hasil wawancara dengan narasumber, oknum Kades yang saat itu tidak merespon melalui komunikasi via WhatsApp serta telepon seluler dengan keadaan off number, yang dilakukan menghubungi via WhatsApp ibu atau istri Kades, yang diduga non-responsif dengan membalas, "Percuma ngomong sama orang goblok." Sebelumnya, hasil dari konfirmasi awak media dengan beberapa narasumber, salah satunya yaitu Yusuf, Ketua BHP Datar Lebuai, menyampaikan terkait penyalahgunaan proyek pemindahan batu. Menurutnya, informasi tersebut dibenarkan bahwa batu yang sebelumnya sudah ada di bahu jalan dipindahkan ke Dusun Balai Rejo. Batu itu memang sudah ada pada saat mantan Kepala Desa Joni Ansonet yang itu dialihkan ke Balai Rejo. Kalau untuk pembangunan onderlah saya tidak tahu, cuma memang pada saat itu ada kekurangan beberapa meter dari pembangunan onderlah di Jalan Balai Rejo itu. Tetapi sudah kami selesaikan dan direalisasikan setelah kami melakukan monitoring dengan pihak kecamatan. Dan untuk kekurangannya saya tidak tahu ngambil batunya dari mana, atau memang ada material untuk itu. Dan pengambilan material batu itu yang saya tahu kalau tidak salah di Jalan Usaha Tani. Jadi ada jalan arah ke lapangan yang sudah diajukan ke Jalan Usaha Tani oleh Kades. Di situ jalannya becek. Nah, disitulah masyarakat mulai bergotong royong sebagai jalan pintas atau alternatif. Karena jalan onderlah baru dibangun dan tidak boleh dilintasi, maka jalan alternatif dialihkan ke Jalan Usaha Tani. Dan sementara itu kami diperintahkan oleh Kades agar memindahkan batu onderlah ke Jalan Usaha Tani untuk menutupi becek tadi. Dan itu katanya akan diganti, terang Yusuf Sabtu 5 November 2022. Kemudian di tempat yang berbeda, Ersan selaku RT Limbangan baru menjelaskan terkait batu yang dipindahkan. Masyarakat setempat tidak terima atau sempat menolak atas pemindahan batu tersebut. Kami tidak terima, seharusnya jalan yang rusak itu diperbaiki dan ditambal sulam, bukan dibongkar biar jalannya bagus. Ini mah tidak karuan, ada beberapa mobil kita tidak tahu. Tapi kita pernah melihat sendiri satu mobil, dan banyak saksi warga yang kecewa atas tindakan itu karena tanpa ada musyawarah, ujarnya. Selanjutnya menyisir kepada Rian Hartono selaku supir oknum Kades. Menurutnya kejadian itu dirinya diperintahkan oleh Kades agar mengambil batu yang sudah lepas di sejumlah lokasi bahu jalan. Dengan alasan daripada tidak berguna agar bisa dimanfaatkan dengan cara dipindahkan ke bangunan proyek yang sedang berjalan. Waktu itu jalan yang masih dibangun kurang dari 15 meter dan diperkirakan batu itu ada 13 mobil dari pinggir jalan yang sudah lepas. Jadi ada 4 mobil yang dikirim ke Jalan Semendoan dan ada beberapa titik batu yang dibongkar itu di Dusun Limbangan Baru di Tanjakan Surijah. Rombongan 5 setelah itu tanjakan rombongan 3, jelasnya. Pada saat itu sebelumnya Rian sangat berat hati akan melakukan pekerjaan tersebut. Namun karena oknum Kades sempat marah dengan dirinya yang harus melakukan tindakan tersebut. Saat itu Pak Kades dengan marah tidak mau tahu. Pada waktu itu sempat mengucap sambil menepuk dada bahwa saya ini lurah. Apabila terjadi hal di kemudian hari, saya akan bertanggung jawab. Tiru suara Kakon. Makanya kami mau mengambil batu itu, jelas Rian. Selanjutnya, Aryani selaku Kaur Perencanaan Desa Datar Lebuai menerangkan bahwa mulanya dirinya tidak mengetahui akan kejadian pemindahan batu tersebut dengan alasan pada saat dirinya menjadi PPTK sudah mengerjakan sesuai anggaran di lapangan. Dalam hal ini, menurut Aryani, atas kejadian tersebut tidak diperbolehkan dikarenakan setiap pembangunan pasti sudah memiliki anggaran masing-masing. Sedangkan yang sudah selesai itu di SPJ-kan dan tidak boleh diutak-atik tugasnya. Tidak hanya persoalan pemindahan batu, awak media menelusuri dugaan malpraktek ADD soal ambulan. Pada kesempatan itu, Sukeni selaku supir ambulan menerangkan bahwa dirinya telah banyak mengeluarkan uang pribadi hingga jutaan rupiah terkait servis mobil ambulan milik desa.
Ini menurut informasi saya juga mendengar ataupun pernah mendengar pemberitaan mengenai adanya pengambilan batu. Cuman setahu saya kalau yang batu di Brengkok itu dari APBD ataupun jalan dana desa dulu ya, yang dibangun zamannya Pak Joni, nah itu dialihkan ke Balerijo. Kalau untuk pembangunan Onderlah Balerijo saya nggak tahu. Beberapa meter dari pembangunan Underlah Balerijo itu, tetapi sudah diselesaikan, direalisasikan setelah kami dengan pihak monitoring kecamatan memonitoring itu. Untuk kekurangannya saya nggak tahu ngambil batunya dari mana atau memang benar ada material itu. Dan kalau masalah pengambilan itu, yang saya tahu waktu itu jalan usaha tani. Jadi ada jalan ke lapangan yang diajukan program ke jalan usaha tani oleh kepala Pemkon. Di situ ada jalan becek. Nah, digotong royongkanlah masyarakat sebagai antisipasi jalan pintas atau alternatif, karena jalan Onderlah itu lagi baru dibangun belum ditindes, jadi nggak boleh dilewati warga dulu, maka dialihkan alternatif ke jalan lapangan melalui jalan usaha tani itu, dan ada beberapa meter yang becek sehingga itu perlu ditimbun sementara oleh Bali. Memerintahkan ke kami warga waktu itu, kami juga ikut gotong royongnya. Nah, itu sementara ditimbun dulu, nanti batunya akan diganti. Beliau berbicara seperti itu, dan kami juga ngambil batunya katanya jangan yang masih terpasang. Artinya yang berantakan, yang di pinggir-pinggir siring, yang di ini diamankan dulu. Artinya dipinjam, bahasa Pak Kapten dulu. Saya mulanya nggak tahu, karena kita kan walaupun bidang pembangunan, tahu saya waktu saat saya TPK-nya membangun sesuai dengan real kerjaan. Nah, tapi kalau masalah pencurian batu yang kategori ada temuan dari rekan-rekan media, itu saya baru dapat kabar dari rekan-rekan. Iya, kalau ditahukan dari pembahasan di situ bahwa areal katanya Kuningan Sari, Limbangan Baru itu memang batu masih zaman Pak Joni Hansonet. Memang dibangunkan di wilayah yang kami sebutkan tadi. Tapi karena waktu itu memang jalan tersebut karena Onderlah terlalu lama, makanya batunya agak bubar. Kami tidak tahu kalau waduk tersebut dimanfaatkan oleh Pak Lurah atau rekan-rekan lurah yang dibawa ke Balerijo yang kata berita yang viral saat ini. Menurut saya, setahu saya untuk bidang pekerjaan itu tidak boleh, karena setiap tahap yang namanya anggaran itu kan udah punya dana masing-masing. Sedangkan yang sudah selesai itu sudah di SPJ-kan dan tidak boleh dikutak-atik. Untuk dunia sendiri belum menerima dan bantuan apapun ya Pak, walaupun seragam. Jadi mungkin informasi yang dapat saya sampaikan itu untuk Bundes sampai sekarang belum menerima anggaran dari Pak. Dari 2021 sampai 2022 sekarang belum ada dana. Ya itu kan nggak terima kami orang sini. Ini kan hak masyarakat. Betul. Harusnya yang udah rusak harus diperbaiki lagi. Bukan mau dibongkar, harus tambal sulam kan. Betul. Harusnya harus diperbaiki supaya jalannya bagus gitu. Ini mah nggak keruan aku apa diambil berapa kubik apa berapa biji kan kita nggak tahu. Betul. Cuman aku yang ngelihat satu kali itulah. Cuman itu kurang tahu juga saya itu. Cuman yang perempuan yang bawa itu ya mungkin ya tak tahu lah kalau dianya itu istilahnya mendukung. Masa punya kita diambil kan? Banyak yang dukung kalau Itu dukung ya. Kalau nggak percaya kita, ya seharusnya kita kan harusnya ditambal sulam, yang jelek dibagusin. Yang misalnya tabur, bagaimana masyarakat kumpulin, mau ini dilindas, mau dibagus lagi kan? Jadi rapi lagi. Oke. Nah, Oh ya, itu begini Mas ya. Waktu itu memang betul. Jadi saya itu bersama masyarakat setempat dikerahkan untuk mengambil batu yang sudah lepas daripada badan jalan. Jadi diperintahkan oleh Bapak Lurah Pak Suhartono waktu itu, daripada batu itu hanyut ke bawah air, nah mending kita manfaatkan dengan cara itu tadi, dipindahkan ke kurangan batu yang lagi dibangun. Waktu itu kurang 17 meter
batu yang dibangun itu. Jadi diperkirakan waktu itu batu itu ada 13 mobil yang diambil di pinggir jalan yang sudah lepas daripada badan jalan. Jadi yang 4 mobil itu disuruh masukin ke jalan semendoan, kalau kata orang sana itu jalan lapangan. Nah, lebih daripada itu disuruh bongkar di jalan yang kekurangan yang 17 meter itu tadi. Posisinya arah Talang 5. Posisi jalan itu. Sepengingat saya ada sekitar tanjakan Surija, Dusun Limbangan Baru itu ya? Dusun Limbangan Baru, Rombongan 5. Rombongan 5, habis itu tanjakan Rombongan 3, Pak. Di situ juga Pak Lurah ngomong waktu itu, karena kami istilahnya kan sangat berat hati nggak mau ngambil batu tersebut. Pak Lurah sampai marah-marah waktu itu, waktu ada orang royongan waktu itu. Kata dia, saya ini Pak Lurah di situ. Apabila terjadi sesuatu di kemudian hari nanti, saya yang bertanggung jawab. Pak Lurah seperti itu, Pak. Oke, baik. Nah, makanya kami istilahnya kan bantu dia untuk ngambil batu itu. Untuk saat ini emang ya sekali lah dia itu dandan AC diminta cuma sekali itu servis. Kalau untuk drivernya itu udah 3 tahun, cuman yang sama Pak Hartono ini 2 tahun. Ya untuk pribadi itu berkisar kurang lebihnya itu taruhlah berkisar 4-an lah kurang lebihnya. 4 apa? 4 juta. 4 juta rupiah selama 2 tahun ya, selama 2 tahun periode ini. Suherman, JKTV.